Assalamualaikum. Ini rapinnya nampak nih Pak ya. Iya. Ini apa persoalannya Pak nih? Berkumpul sini nih. Kami sidang hari ini, sidang Karo 08 di PN Sorlangun. Permasalahannya adalah permasalahan tali air Di mana Pak? di daerah Penegah, desa Penegah. Dikarenakan kami ini punya sertifikat, kami punya hak milik, tetapi uangnya dikasih orang yang tidak memiliki sertifikat, hanya berdasarkan surat jual beli. Iya. Dicairkan oleh BWSS, yaitu Balai Sumatera, melalui BPN dan PU. Nah, uangnya dikasih ke orang yang tidak ada sertifikat. Siapa orang tuh Pak? Itu salah satunya Pak Kuldi. Pak Kuldi ini dia itu kabit di PU. Kalau tidak salah, dia menerima duit dua tanah, dia terima duit. Nah, Kok bisa dia gitu Pak? Dia punya nah, apa? Dia punya lokasi situ dia? Nah, kalau menurut Bapak, Pak Kuldi ada lokasi tidak di sini? Nggak ada, selama ini nggak ada Pak. Sampaikan di sini. Memang, berarti menurut klien kami bahwa Pak Kuldi itu tidak ada dengar ada tanah yang di daerah Penegah itu. Tapi dia menerima duit dua lokasi, menerima duit. Berapa terima Pak? Terima duitnya lebih kurang 400 juta. Nanti kita sampaikan ini, barang bukti ada di kita. Iya, dua lokasi di mana Pak? Di daerah Penegah, desa Penegah. Di desa Penegah, yang lokasi yang diambil dia ini, yang bapak-bapak ini yang punya sertifikat. Oh, jadi Bapak nih punya lokasi? Iya, punya tanah, punya sertifikat, tiba-tiba diakui sama orang itu bahwa tanah itu punya dia. Oh. Nah, dicairkanlah duit itu ke orang itu. Ke orang Kuldi tadi, si Kuldi ini yang mencairkan duit itu. Siapa yang mencairkan tuh Pak? Mencairkannya Pengadilan Negeri Sorlangun. Karena duit itu dititipkan di sini, tapi dicairkan di Pengadilan Negeri Sorlangun. Oh gitu ya. Jadi sekarang digugat Pak ya? Iya, sekarang ini. Oh ya, terima kasih Pak ya. Oke Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, kami dari netizen di online, kami mau konfirmasi tentang dana tali air yang di Penegah, desa Penegah. Itu yang menurut informasi kami dapat itu sekitar 3 miliar gitu kan. Itu dititipkan di Pengadilan Negeri Sorlangun. Nah, yang kami pertanyakan itu lantaran dia titip sini kan tentu ada persoalan nih Pak, untuk pembangunan negara nih kan. Nah, sistem untuk pencairan itu macam mana Pak? Atas nama siapa Pak? Zaki Husen. Pak Zaki Husen. Iya, juru bicara Pengadilan Negeri Sorlangun. Iya Pak. Jadi kalau untuk adanya penitipan, kenapa adanya penitipan itu sebagaimana kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembangunan untuk kepentingan umum, itu pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, untuk pembangunannya apabila terkendala masalah pembebasan lahannya, itu pembebasan lahan agar tidak menghentikan pembangunan tersebut, maka pembebasan lahan itu uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut dapat dititipkan ke Pengadilan Negeri. Nah, kenapa dititipkan? Hal-hal apa saja yang membuat itu dititipkan? Itu ada beberapa hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang penitipan ganti kerugian itu. Itu salah satunya yang saya sebutkan adalah misalkan keberadaan orang yang berhak atas ganti rugi itu tidak diketahui, atau misalkan masih adanya persengketaan pemilikan tanah atas tanah yang menjadi hak untuk ganti rugi tersebut. Maka dari itu uang itu agar jelas nantinya kepada siapa diberikan uang ganti kerugian itu, maka sebelum disampaikan kepada yang berhak maka dititipkan ke Pengadilan Negeri. Iya. Seperti itu. Oh gitu Pak ya. Nah, terus Pak, ketentuan untuk bisa diberikan kepada yang berhak menerima itu apa Pak ya Pak? Untuk ketentuannya apa bisa dicairkan itu, pertama sebagaimana prosedur dalam Perma itu kita harus ditetapkannya dulu uang konsinyasi itu, bahwa memang sudah ditetapkan adanya konsinyasi penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri. Setelah adanya penitipan itu, maka itu kan penitipan itu biasanya didasarkan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada tidak diketahuinya pihak yang berhak menerima ganti kerugian. Saya ambil contoh hal itu ketika memang pada awal permohonan konsinyasi itu masuk ke pengadilan dan uang itu dititipkan dan tidak diketahui keberadaan yang berhak atas uang ganti kerugian tersebut,
maka uang itu tetap berada di pengadilan. Untuk pencairannya, apabila yang berhak atas uang ganti kerugian tersebut sudah diketahui keberadaannya dan yang berhak itu melapor ke panitia pengadaan tanah, kemudian datang ke pengadilan, membawa surat validasi dari panitia pengadaan tanah dan membawa bukti-bukti kepemilikan tanahnya, maka setelah itu baru bisa dicairkan. Seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau andaikan tidak, ini andaikan yang tidak mempunyai bukti-bukti bisa dicairkan, sementara yang punya bukti, contoh ada 3 orang yang kemarin saya ketemukan itu, dia menggugat di pengadilan kita sini, Pengadilan Negeri Serangun, menggugat dia punya 12 sertifikat tapi tidak mendapatkan ganti rugi. Nah, itu digugat itu kan. Jadi sementara ada oknum, salah satu oknum PUPR itu dia mendapat ganti rugi sementara dia tidak mempunyai sertifikat sejumlah 400 juta rupiah. Gimana Pak itu Pak? Kalau terhadap hal itu, bagaimana kita ketahui, sudah banyak juga di pemberitaan di media bahwa memang terkait prosedur pencairan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Sarawangun ini terkait dengan pembebasan lahan untuk balai air itu memang ada permasalahan prosedur seperti itu, dan itu sedang ada pemeriksaan juga dari kejaksaan, juga sedang dilakukan pemeriksaan, pihak-pihak dari pegawai pengadilan pun sudah dilakukan pemeriksaan, baik pegawai pengadilan maupun dari masyarakat maupun dari kepala desa sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, apakah berhak atau tidak berhak, karena yang memang bersangkutan juga sudah mengajukan gugatan, maka kita menunggu persidangannya dan proses pemeriksaannya seperti itu, bagaimana siapa yang memang berhak seperti itu. Iya. Nah, andaikan yang tadi oknum tadi Pak yang dikatakan itu tidak mempunyai, contohnya satu alat bukti sertifikat gitu kan, dia tidak mempunyai, saya dengar itu dia mengantongi cuman sekitar surat jual beli. Sementara dia sudah mendapatkan ganti rugi itu 400 juta. Nah, bagaimana itu kelanjutan, Pak? Nah, apabila memang sudah dicairkan dan ternyata memang terbukti di kemudian hari dia bukan orang yang berhak, maka kan tadi sebagaimana disampaikan ada prosedur gugatan. Nah, dalam gugatan itulah nanti yang memang sudah menerima uang ganti kerugian itu dihukum untuk mengembalikan atau membayar uang ganti kerugian itu, menyerahkan kepada yang berhak. Begitu. Karena itu nanti kan proses pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai siapa yang memang berhak atas uang ganti kerugian tersebut. Iya. Itu ada pidananya, Pak? Kalau untuk pidananya sedang ada proses pemeriksaan di jaksa. Jadi apakah itu ada tindak pidana di situ, masih dalam proses pemeriksaan di kejaksaan. Kami tidak tahu, masih proses pemeriksaan, jadi belum ada hasilnya sampai sekarang. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Iya.